menyampaikan kebenaran, tapi Fir'aun dan kaumnya menyatakan ini adalah kudeta atau kekuasaan. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami terhadap kalian berdua tidak akan pernah beriman. Kami terhadap kalian berdua tidak akan pernah beriman. Wa qala Fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Kemudian Fir'aun mengatakan, datangkan kepada kita, kumpulkan kepada kita semua orang-orang yang ahli sihir. Jangan sekedar ahli sihir, tapi alimin. Alimin itu apa? Wong sing banget pintere. Berarti cara ngono kene apa? Maha gurune. Cara ngono, suhu. Jadi suhune tukang sihir datangkan semua. Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alquma antum mulkun. Ketika datang kepada Fir'aun tukang-tukang sihir itu, suhu-suhu sihir itu, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, lemparkanlah apa yang ingin kalian lempar. Jadi ini ceritanya sebenarnya lama, perjanjiannya sebenarnya lama. Jadi sebelum peristiwa saling beradu sihir ini banyak peristiwa-peristiwa terjadi sebelumnya yang kemarin sudah kita ceritakan, yaitu ada 9 ayat kemarin. 7 bukan 9, berapa? 9 ya. 9 ayat kemarin termasuk mendahului dari peristiwa-peristiwa ini. Akhirnya ringkasnya cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun itu ingin istilahnya menyampaikan kepada Fir'aun bahwa kami hanya bertugas menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tauhid. Bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan. Fir'aun itu manusia. Fir'aun itu tidak layak disembah. Yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jawabannya Fir'aun, tidak. Di samping kami menyembah Fir'aun, kami juga menyembah berhala. Dan kami menyembah berhala itu sudah turun-temurun nenek-nenek moyang kami. Apakah kamu datang untuk menghilangkan sesuatu yang sudah kita temukan dari nenek-nenek moyang kami? Dan yang pasti, ini satu celah yang digunakan Fir'aun untuk menghasut orang-orang Mesir saat itu, bahwa logika yang dibangun Fir'aun itu logika kekuasaan. Harun dan Nabi Musa itu tidak lain hanya ingin mengkudeta kita. Jadi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun ini mengalahkan aku, kata Fir'aun, otomatis kalian wahai orang-orang Kipti akan diusir dari negara ini. Berarti beda banget. Jadi Nabi Musa ngajak, karena Nabi Harun ngajak beriman, tapi tuduhannya Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa dan Harun ingin mengambil kekuasaan. Jadi Nabi Musa ingin jadi rojo, Harun kepingin jadi patih. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa punya kekuatan, Nabi Musa punya masyarakat yang fanatik yaitu Bani Israel, dan Nabi Harun pengalaman di dalam kerajaan. Makanya dua orang ini pasti ingin merampas kerajaan Mesir ini dan ingin mengusir orang-orang Kipti. Jadi sama Rasulullah menghadapi seperti itu. Rasulullah ketika mengajak orang-orang bertauhid, tuduhannya Abu Sufyan saat itu yang sebelum Islam, tuduhannya Abu Jahal apa? Ingin menjadi raja, ingin meraih semua. Tapi Rasulullah menjawab, dikongkon dadi ratu ya moh, aku hanya ingin menyampaikan tauhid. Dikongkon mek bojo piro, aku gak pingin, aku mau pingin menyampaikan tauhid. Rasulullah menyampaikan kebenaran, tapi yang dibangun orang-orang Quraisy justru logika kekuasaan. Sama seperti itu terus. Ngaji ngeten iki yang ini. Sampai ngaji tujuannya apa, Jajal? Sampai datang ke sini ngaji itu tujuannya apa coba? Belajar, mencari ilmu, mempelajari ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Al-Quran. Itu logika kita. Tapi bagi orang yang memang senengane logika kekuasaan, kumpul-kumpul ke apa dijak nyoblos partai kae. Mencari apa kae, wis ono apa-apa. Dadi yang dibangun itu selalu seperti itu. Namanya apa? Logika kekuasaan. Dan itu akan terus terulang karena at-tarikhu yuridu nafsah. Sejarah akan selalu terulang. Sejarah akan selalu terulang yang sama. Ketika orang menyampaikan kebenaran mesti ono sing darani, golek pengaruh kae, golek pengaruh. Asli pencitraan, golek pengaruh kae. Ben surak bosan-bosan dhewe ngono wae. Bosan-bosan dhewe. Akhirnya
Wa manahnu lakum bimu'minin. Akhirnya dengan cerita heroik seperti itu, kira-kira orang Kipti mbelani Firaun apa mbelani Nabi Musa? Firaun. Wong loro iki sing jelas wani karo aku karena apa? Dia ingin mengambil kekuasaan dariku. Dia ingin kudeta. Dia ingin orang-orang Kipti keluar dari Mesir ini dan Mesir dimiliki oleh Bani Israel. Itu yang dibangun. Jadi memang ya ras, suku, kekuasaan itu memang untuk menghipnotis orang itu luar biasa. Di Indonesia ini seandainya kita tidak bertahan untuk menjaga kesatuan, maka untuk menghipnotis Jawa dengan ini dengan ini, wah sangat mudah tersulut. Bener gak ya? Masya Allah. Makanya ini orang-orang Kipti didendeni karo Fir'aun. Kalau kamu percaya sama Nabi Harun dan Nabi Musa, maka mereka akan memimpin, setelah memimpin mereka akan menguasai dan mengusir kalian. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami terhadap kalian berdua tidak akan pernah beriman. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Kemudian Fir'aun mengatakan, kumpulkan kepala-kepala, suhu-suhu ya. Kumpulkan suhu-suhu orang-orang tukang sihir itu. Kumpulkan. Wis ojo diutak-atik itu. Ganggu ya. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, utuni bikulli sahirin alim. Datangkan kepada kami suhu-suhu tukang sihir. Pokoknya sing orang-orang tukang sihir hebatnya itu kumpulno kabeh. Falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Akhirnya ketika tukang sihir itu sudah dikumpulkan, dan Nabi Musa itu sopan. Ini yang nanti menjadi masalah. Jadi nanti yang menjadi pengikut Nabi Musa pertama kali adalah tukang sihir. Lah nanti tukang sihir ini yang dianggap kong karo Nabi Musa. Perkara Nabi Musa itu dawuhe ulku ma antum mulku. Wes pun jenengan riyen ingkang nguncalno. Jadi begini. Sihir itu sesuatu yang tidak nyata tapi seperti nyata. Tapi kalau mukjizat itu betul-betul nyata, itu bedanya. Jadi sihir itu seperti ini. Ada yang pernah atraksi pencak silat. Tak warai sampean. Iki sing dianggap sihir itu seperti itu. Jadi air raksa, ada air yang jenenge air raksa. Iku nek ditemplekno ning boto, ditemplekno ning napa? Keramik, iso cetak pecah. Jadi wong-wong sing pencak silat, ahli pencak silat ngoten niku ning tangane ngene iku ana air sing sekirane air raksa kuwi dikai plastik kotos-kotos ning boto tos dituthuk pecah sak ngisor crat. Nah, nek kene kaya ngono atraksi. Padahal itu sebenarnya yo atraksi. Ora nyoto seperti apa? Nyata. Saya itu pernah beli di apotik yo ketika seneng atraksi. Jadi memang atraksiku yo kadang-kadang yo perlu, kadang-kadang yo ora. Ada namanya di apotek itu, kalau dulu saya membeli itu, namanya itu cairan kristal. Bolong apa bunderan-bunderan seperti itu. Itu ditaruh di kertas, ketika meletus, cetik, dibatek, seret, 3 kali detik, 3 detik, 1, 2, 3, bus, langsung apinya nyala. Jret, kertasnya kobong. Nah itu kalau ada seperti preman itu kan delok kertas. Nah tapi ning kene wis eneng sak kene wis eneng kristal. Kertas plek tak kira-kira tak pitek 1 2 3 tak lempar. Bus kan kobong tuh. Iku lagi kertas urung dodomu. Hanya deh wah kok iso ya ngono. Nah iku sampean tak kandhani saiki. Lah yang dilakukan tukang-tukang sihir Lho makanya kan ono atraksi dempet dibuka bus ono banyune apa api cret ono apine. Lah iku jenenge cairannya di apotek namanya cairan kristal dulu. Nah iku seperti ini cepet dan wis dihitungi 3 detik batek bluk bus. Kamu enggak pernah ya? Urip mbok go apa cah nomor ora roh. Ya Allah ya Allah ada atraksi. Jadi lah sihir juga seperti itu. Orang-orang sihirnya, jadi kalau sihir itu tidak nyata, kalau mukjizat nyata. Tukang-tukang sihir Fir'aun itu, dia punya plastik, yang plastik itu diubel-ubel, ditaleni, sehingga dengan
kena panas matahari sekian, terus dengan penglihatan manusia dengan jarak jauh sekian, maka orang melihat itu seperti ular yang nyata. Nah, ketika saharohnya Fir'aun ini mengatakan, wahai Musa, kita dulu yang melempar atau kamu dulu? Nabi Musa menjawab, alquma antum mulkun, pun jenengan riyin. Akhirnya kan didelok wong sak stadion. Jarake wong kira-kira ora ngerti iku tampar apa kula gak ngerti. Sehingga ketika terkena sinar matahari, plastik kan kileng-kileng kaya ula. Akhirnya tukang-tukang sihir itu melemparkan semua. Lah, jenenge plastik diubel-ubel, talinya dilepaskan kaya kloget orang seperti ular. Dalam ayat yang lain Nabi Musa sempat takut. Akhirnya karena Gusti Allah disuruh melemparkan tongkatnya. Suruh melempar lah, jadilah ular tenan. Ular yang sesungguhnya mangani plastik mang. Nek munggo wong mangani ula, tapi sebenarnya mangani plastik dan hilang. Duh, akhir tukang sihir, loh iki dudu sihir iki. Loh nek sihir kan aku hafal. Akhirnya siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa? Tukang sihir. Tapi jere Fir'aun, lho bener, lah wong iki anak buah sak anune kok, sak bose kok. Dadi Nabi Musa dianggap bose. Oke, dilanjut ya. Jadi langsung alquma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqau mongko ing dalem semangsane padha nguncalaken sapa sahara. Kala mongko ngucap sapa Musa, ma utawi barang situm kang sira kabeh bi kelawan ma iku as-sihru sihir. Innallaha temen setuhune Allah iku yubtilu bakal ngleburaken sapa Allah, ngalahaken sapa Allahu ing sihir. Innallaha temen setuhune Allah iku la yuslihu ora bagusaken sapa Allah amalal mufsidina ing penggaweane wong kang padha gawe rusak. Wa yuhiqqu lan netepaken sapa Allahu Allah al-haqqa ing perkara kang bener bi kalimatihi kelawan pira-pira kalimahe Allah. Walau kariha senajan to sengit sapa al-mujrimuna pira-pira wong kang padha nglakoni dosa kabeh. Ketika orang-orang sihirnya Fir'aun itu sudah melempar plek, sudah seperti ular. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya ini adalah sihir. Nabi Musa mengatakan majitum bihis sihr. Apa yang kalian datangkan ini adalah sihir. Innallaha sayubtiluh. Sungguh Allah akan mengalahkan ini, akan mengalahkan sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada perbuatan-perbuatan orang-orang yang merusak. Wa yuhiqqul haqq. Dan Allah akan memberikan kemenangan, ketetapan kepada kebenaran dengan kalimahnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa itu benci. Jadi kalau kita melihat ini, orang itu harus membela logika kebenaran. Kalau kita geruda-geruduk membela logika kekuasaan, logika politik yang dibangun, maka orang itu belum tentu selamat. Tapi kalau kita membela logika kebenaran, kita pasti apa? Selamat. Banyak contoh logika kebenaran dengan logika kekuasaan. Fir'aun ini mengajak orang-orang Kibti untuk melawan Nabi Musa dan Harun dengan alasan politik, dengan alasan kekuasaan. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fir'aun itu keburukan. Apa yang dilakukan Fir'aun itu keburukan.
Sebenarnya ini loh. Kebenaran dan keburukan setiap hati manusia itu punya fitrah. Aslinya wong sak elek-eleke wong, seburuk-buruknya manusia itu tahu kalau dia itu salah. Contoh, penjudi. Sampai misalnya seneng judi. Orang seneng judi itu di hatinya, dia tahu ini salah atau benar. Lah kok ngelakoni? Seneng. Akhirnya dia golek alasan bagaimana dia bener. Aku ngene iki prasamu kepingin ora ngene iki gara-gara ning omah ditukari bojoku terus. Akhirnya sing salah sapa? Bojone. Lah iki logika kekuasaan dia. Ben dhek bener. Seburuk-buruknya orang itu kesalahan yang dia lakukan dia tahu. Tapi mau ngakoni lah iku bedane. Ya, orang yang benar itu akan menuju kebahagiaan. Makanya bahagia dengan senang itu sesuatu yang jauh berbeda. Ono telu ya, ada bahagia, ada senang, ada ceria. Itu tiga hal yang sangat berbeda. Ada orang mencari uang. Perasaannya nek wis duwe duit bahagia. Ternyata uangnya ditumpuk semakin banyak. Semua apa yang dia inginkan dipenuhi. Tapi ternyata uang yang ditumpuk itu tidak bisa memberikan dia itu ketenangan, kebahagiaan. Sehingga dia mengatakan, saiki golek duit itu angel. Susah kabeh. Dengan segala kerupetane. Karena esensinya dia mencari apa tadi? Uang. Padahal sebenarnya uang tidak bisa membuat bahagia. Uang hanya bisa membuat orang seneng. Seneng itu satu perilaku yang diakibatkan fisik. Contohnya kue pingin tuku mobil, terus duit gue tuku mobil. Wih bahagia apa seneng? Seneng. Kue pingin tuku soto, terus kue mangan soto, rasanya enak. Wih bahagia apa seneng? Seneng. Bila sing bahagia sing piye? Kebahagiaan itu ketika kita sudah merasakan kebenaran di dalam hati, sehingga hati ini merasa tenang. Itu jenenge apa? Bahagia. Kalau kesenangan, bukan. Sampai tuku mobil, baru tuku mobil terus melak-melek. Kuku mobilku enek sing bedel to ora yo. Kuku mobilku ono sing nyolong to ora yo. Itu tidak nyaman. Makanya dulu ada seorang waliullah namanya Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli itu namanya orang zuhud. Dia itu punya hari ini ya dimakan hari ini, besok ya dimakan besok, sehari habis. Itu yang dilakukan orang-orang zuhud zaman dahulu. Sehingga dia berpikir, aku ini, hatinya mengatakan, aku ini orang dermawan ya. Tapi akalnya mengatakan, bukan kamu itu orang pelit. Antara akal dengan hati saling bermusuhan, yang satu mengatakan pelit, yang satu mengatakan dermawan. Kamu mengatakan dermawan itu karena kamu belum punya apa-apa. Coba kalau kamu punya uang dinar banyak, maka kamu akan pelit, kata akalnya. Akhirnya dia wong jenenge wali, ngerentek langsung. Ya Allah, seandainya hari ini aku punya uang banyak, maka aku akan langsung berikan kepada siapapun yang aku temui pertama kali. Akhirnya ada orang datang, temannya, wahai Abu Bakar Asyibli, aku tadi memikirkanmu. Dan aku ingin memberimu 50 dinar. Perek, duit 50 dinar. Sak dinar itu petang juta anak saiki. Berarti petang juta peng 50. Piro? 200 juta. Cara 200 juta kowe ning atimu wis muni. Iki pokoknya aku duwe 200 juta. Pokoknya tak kekno wong kabeh sing tak petuki pertama kali. Cara kowe dadi Abu Bakar Asyibli ya mbok lakoni apa ora? Loh, Abu Bakar Asyibli akalnya mengatakan seperti ini. Loh, sekarang kamu sudah punya 50 dinar. Kalau kamu memang dermawan, maka hari ini uang itu tidak akan pernah tersisa. Hatinya mengatakan, uang ini akan aku berikan kepada siapapun yang aku temui pertama kali. Aku akan buktikan bahwa aku adalah orang dermawan. Dibawa uang 200 juta, 50 dinar. Enggak ketemu siapapun. Ini cara zaman sampan urip, sampan pertama kali angen-angennya dia. Orang kok kepingin niru Imam Abu Bakar Asyibli, tapi kepingin oleh watakmu yuk. Ternyata yang pertama kali ditemui siapa?
orang buta yang ada di tukang cukur. Ada orang buta di tukang cukur. Itu pertama yang dilihat dan pertama kali yang ditemui. Abu Bakar Asyibli uluk salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata orang buta ini, tunanetra ini. Wahai Kisana, cara ciri Mas Dimas ini. Wahai Kisana, ini aku membawa uang 50 dinar, aku berikan kepada engkau. Apa kata orang buta ini? Siapa yang butuh uang? Aku nggak butuh uang. Aku nggak mau kamu kasih. Derajatku ketika aku kamu kasih, berarti engkau merendahkan derajatku. Karena tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, dan aku tidak ingin menjadi orang tangan di bawah. Itu kasihkan tukang cukur saja itu. Abu Bakar Asyibli sebenarnya menolak. Tidak, karena aku sudah ingin memberikan yang pertama kali, dan aku melihat yang pertama kali panjenengan. Ciri ciri tunanetra. Dasar kamu itu pelit. Ngasih uang membeda-bedakan. Kalau kamu ternyata tunanetra itu wali. Ini podo wali nih. Jadi kalau kamu itu nggak pelit, berikan uang 50 dinar kepada tukang cukur. Sebagai upahku, katanya. Akhirnya iki bejone sampean, wahai Pak tukang cukur. Sebenarnya aku ingin ngasih uang ini kepada bapak ini, tapi bapak ini memberikan untukmu sebagai upah. Tukang cukurnya mengatakan, tadi aku sudah bernazar kepada Allah bahwa ketika aku memotong rambut tunanetra ini, maka aku tidak mau diupahi. Iki cara urip zaman saiki ning gak kaya iki ya. Alah sampeyan tak terima saja. Wah. Masya Allah. Aku telah bernazar kepada Allah, aku tidak akan menerima upah dari si tukang si tunanetra. Bagaimana nanti kehubunganku dengan Allah ketika aku menerima uang itu? Akhirnya Abu Bakar Asyibli ini keliling, Pak. Mencari orang yang mau menerima uang ini. 50 dinar. Nggak ada yang mau menerima. Ciri akale. Ya toh? Kamu pelit kan? Kamu pelit? Kamu nggak rela sebenarnya kehilangan uang itu sehingga Allah menjadikan orang yang kamu temui tidak ada yang mau menerima. Abu Bakar Asyibli nangis. Ya Allah, kenapa aku menjadi orang yang pelit? Ini kebenarannya. Akhirnya untuk membahagiakan hatinya, Abu Bakar Asyibli itu melempar uang 50 dinar ini ke lautan. Ya Allah, bila uang ini menjauhkanku darimu sehingga aku menjadi orang yang pelit, saksikan bahwa dengan aku membuang ini sebagai bentuk kedermawananku untuk beribadah kepadamu. Tolong iki ojo mbok terok. Kowe mbok terok diusir bojomu, yakin diusir bojomu. Uang 200 juta. Wong anggitmu kowe ora duwe pingin. Iki wis kecekel ning tangan dibuang. Demi tidak ingin. Lah itulah. Kebenaran akan membawa ketenangan, ketenangan akan membawa kebahagiaan. Sedangkan materi hanya membawa kesenangan dan kesenangan itu akan berakhir. Bojo sing najan gak patek mbok senengi iku, nek pancen halal dan bener mesti nggawa ati ayem, nek mbok syukuri. Tapi selingkuhan sing mbok rumati, sing mbok biayai, iku kesenangan atau kebahagiaan? Kesenangan itu paling 5 menit, 10 menit selesai. Goncekno yo cek plengaan. Wes penak bojo atau pengak selingkuhan. Ya wes itulah. Nabi Musa dan Nabi Harun berdua melawan tukang sihir, melawan Fir'aun, melawan pasukan Fir'aun. Dia tidak takut apa-apa. Karena membela kebenaran, bukan logika kekuasaan yang dibangun. Sebelum ini sudah banyak jatuh korban. Di antaranya adalah Masyitoh. Masyitoh itu siapa? Tukang sisirnya anak Fir'aun. Tukang sisirnya anak Fir'aun. Maksudnya tukang sisir kerajaan coro banate Fir'aun. Banate coro ngono kan ono kerajaan gone wong lanang, ono kerajaan gone wong wedok. Iya, cabang-cabang. Oh, bukan cabang, pondok tapi kok cabang. Apa ya? Ya seperti itulah kerajaan dayang-dayang. Masyitoh itu sebagai
dayang-dayangnya. Iya. Yo kaputren lah. Akhirnya ketika sisirnya jatuh, dia itu menyebut, celakalah musuh-musuhnya Allah. Celakalah orang-orang yang mengufuri Allah. Wah, langsung ini. Orang di kaputren itu, kamu tidak menyembah Fir'aun. Saya beriman kepada Nabi Musa. Dan saya menyembah Tuhannya Nabi Musa. Bahaya, kamu nanti akan dihukum oleh Fir'aun, dihukum mati. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Akhirnya saat itulah laporan ke Fir'aun masuk, kemudian Masyitoh ditangkap. Dalam penangkapannya ini sangat tragis, nggih. Dalam penangkapannya itu ada yang mengatakan dia disalib, ada yang mengatakan kakinya, tangannya, kedua kakinya itu dipaku. Kemudian beberapa anak dan suaminya, suaminya satu maksudnya, beberapa anak suaminya datang, kemudian mereka dibunuh semua. Kalau dulu, kalau dalam hadis itu diceritakan pakai apa? Bejana, wajan, setiap anaknya dimasukkan, anaknya tersenyum, jagalah keimananmu nak, jagalah keimananmu. Sehingga bau bangkai dari anak-anak Masyitoh ini semerbak. Semua dibunuh, tinggal Masyitoh. Dan disaksikan oleh orang banyak, Masyitoh pun mengatakan, aku akan beriman. Setelah Masyitoh menguatkan anak-anaknya, dia sendiri kuat. Dan ternyata dengan kematian Masyitoh inilah Asiyah binti Muzahim mengalir air mata. Mana yang dibela? Kekuasaan sebagai istrinya Fir'aun atau kebenaran? Karena apa? Karena ternyata Asiyah binti Muzahim itu melihat para malaikat rahmat itu turun. Sebelum mereka terbakar, terpanggang, malaikat rahmat melindungi mereka sehingga mereka mati dalam keadaan indah. Dan itu mukasyafah Asiyah binti Muzahim. Sehingga Masyitoh terlihat sadis oleh orang biasa, tapi terlihat sangat indah bagi Asiyah binti Muzahim. Itu hidayah. Sehingga Asiyah binti Muzahim ini melaknati Fir'aun. Menghujat Fir'aun. Engkau telah banyak membunuh orang. Engkau adalah raja yang zalim. Kaget Fir'aun ini. Ada apa dengan permaisuriku? Sehingga yang paling tragis adalah kematian Asiyah binti Muzahim. Istri yang paling dicintai Fir'aun, permaisuri yang paling dicintai Fir'aun, berakhir di tiang salib dengan mengatakan syahadat. Dengan mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Ini berarti Asiyah binti Muzahim dan Masyitoh ini membela apa? Kebenaran, bukan kekuasaan. Coba, ujian berat loh ini. Permaisuri loh. Saiki ora permaisuri ae loh, Masya Allah. Tumbasno brio wis kelang imane yo. Brio abang wis clear. Mbak Pur. Apa singkatannya Mbak Pur? Apa? Mbak Pur singkatannya apa? Apa? Aku kok gak paham ya, Cak Win? Aku apa Mas Dian? Kok Mbak Pur itu apa? Iya, wong mau ora sing paham, Cak Win. Iya, gak ono sing paham ya. Gak apa-apa, Cak Win. Lu tanggung jawab lho, aja kok gawe fitnah Mbak Pur lho, Piye. Go, Mas Dian paham? Mbak Pur itu apa? Lu enggak paham. Kofek paham? Iya. Oh, Mbak Purel. Ya Allah, ya Allah. Purel itu apa? Apa Camin? Aduh bahasa iku mbok sing gendang-gendang. Wong umur 70 cah nom 70. Ngapunten, memang bahasa itu kadang-kadang ya itu ya. Menurut sampean iku memahamkan, menurut orang lain ternyata tidak memahamkan. Ya iya. Ini membela keimanan sampai seperti itu. Kita loh, keimanan kita coba. Kita sholat masih bisa. Najan kemarin sempat dianggang-anggang, sempat bisa. Sekarang wis rapet maneh. Terus kekurangan kita untuk menjaga keimanan apa? Masyitoh mengorbankan anak-anaknya, suaminya.
Asia menghilangkan kehormatannya, kedudukannya sebagai permaisuri demi untuk menjaga iman, kebenaran. Makanya mestinya kita itu harus berikrar. Seandainya di dunia ini ada 250 juta orang mukmin, maka kita harus ada di bagian itu. Seandainya ada 100 juta, hanya 100 juta orang mukmin, kita harus ada di bagian itu. Kalau ada 10 juta, kita harus ada di bagian orang yang mukmin itu. Kalau hanya ada 1 juta, kita harus ada di bagian itu. Kalau hanya 10 gelintir orang yang beriman dan semua kufur, maka jadilah 10 itu. Ini untuk menjaga logika kebenaran. Coba berat, sampean bayang no Asiyah binti Muzahim berat kayak. Kehilangan permaisuri ini loh. Kehilangan kehidupan yang nyaman, yang enak. Demi iman mengatakan aku bertauhid. Mati. Matinya dipelankan sama Fir'aun. Kematian Asiyah binti Muzahim itu disalib. Untuk memberi pelajaran kepada. Dan itu dibuat propaganda oleh Fir'aun. Lihat. Yang membunuh mereka itu bukan aku. Yang membunuh permaisuriku itu bukan aku. Aku sangat mencintainya. Ini pemecah belah umat. Musa dan Harun. Akhirnya rakyatnya diprovokasi. Siapa yang harus kita hukum? Musa dan Harun. Coba. Masya Allah. Masya Allah. Laiku at-tarikhu yu'idu nafsah. Sejarah itu akan terus berulang. Hari ini mungkin ada orang-orang yang kelihatannya baik. Tapi sebenarnya itulah yang merusak bangsa ini. Itulah yang merusak agama ini. Makanya bagi saya, untuk melecehkan bangsa Indonesia itu tidak harus membakar merah putih. Bendera diitek-itek, tidak. Tapi ketika pejabat sudah korupsi, itu sudah sangat menghina bangsa ini. Orang saya itek-itek gendero. Orang koruptor itu sebenarnya nelai gendero. Ngisingi gendero. Itu hakikat. Makanya orang kalau nggak ngerti hakikat itu ya seperti itu. Hanya pencitraan terus yang dijaga. Itu jenenge apa? Serigala berbulu apa jadi? Serigala berbulu wedhus yang ngono. Ya Allah. Ini kita dapat satu pelajaran hikmah. Bagaimana Nabi Musa, Nabi Harun, Masyito, siapa? Asiyah binti Muzahim membela kebenaran dengan rela kehilangan semuanya. Karena Asiyah bukan nabi, bukan rasul. Karena siapa? Masyito bukan nabi, bukan rasul. Mereka diberikan pelajaran. Sehingga ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah mencium bau harum kasturi. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu bau harum apa? Itu adalah bau harum Masyitoh dan anak-anaknya. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Wa yuhiqullahul haqqa. Allah akan selalu menetapkan kebenaran walaupun orang-orang pendosa itu akan benci. Jadi sampai niku nek pengin ayem gampang. Nglakoni bener sithik. Sampai niku dalam hal apapun kalau membela kebenaran itu akan tenang, akan bahagia. Tapi kalau membela jabatan, membela harta, membela uang, maka kamu dapat senang tapi nggak akan bahagia. Rungokno koruptor lho, rungokno. Mereka bisa dapat kesenangan mobil, punya selingkuhan, mungkin seneng-seneng urepe, tapi tak jamin hatinya resah karena apa? Tidak membela kebenaran. Orang membela kebenaran itu walaupun mati seperti ini, hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Nek gak ngandel jajal engko lakoni ya. Mbuduni wong, rasa akeh-akeh telu wae mbuduni wong. Engko utang jajal, nek kepengin roh ngrasakno keresahan ya. Bodoni wong terus olah-oleh, bodoni wong olah-oleh jajal. Kira-kira tenang enggak kira-kira? Ora iso turu, perkara sampean jek duwe iman. Bagi orang yang enggak punya iman, ya dapat kesenangan tapi enggak dapat kebahagiaan. Nabi Musa seperti tertekan, Nabi Harun seperti tertekan, Masyitoh seperti tertekan, Asiyah. Tapi mereka sebenarnya orang-orang yang merdeka sebenarnya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Dilanjutkan ayat seterusnya. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim an yaftinahum.
Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Wa innahu laminal musrifin. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Mana mongko ora padha iman. Musa marang Nabi Musa sapa illa dzurriyatun kejaba sak golongan sak pandan mingkomihi saking kaume Firaun. Kena apa sing iman iku musak kelompok ala khaufin krana ing dalem sertane wedi ming Firauna saking Firaun wa malaihim lan kelompoke Firaun. Wedi ayaftina yen to gawe fitnah sapa Firaun wa malaihim hum im dzurriyah. Wa inna fir'auna lan setuhne fir'aun iku la'alin yakti wong kang sombong fil ardi ing dalam bumi. Wa innahu lan setuhne fir'aun iku laminal musrifin yakti setengah saking pira-pira wong kang padha ngliwati wates. Wa qala lan dawuh sapa Musa ya qaumihi kaum ingsun ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh. Iku amantum. Iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah fa alaihi mongko ing atase Allah sarasan tawakkalu padha pasrah sapa sira kabeh. Ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh ana iku muslimina pira-pira wong kang padha pasrah kabeh padha Islam utawa padha pasrah kabeh ing atase Allah. Jadi fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali sekelompok kecil dari kaumnya Fir'aun. Termasuk sekelompok kecil ini adalah saharoh. Jadi tukang sihir. Jadi sing musuhi pertama tukang sihir, sing beriman pertama tukang sihir. Kenapa tukang sihir beriman? Karena tukang sihir tahu yang dilakukan Musa bukan sihir. Sedangkan Fir'aun mengatakan, oh bener bos ketemu anak buah. Logika kekuasaan. Akhirnya tidak ada yang beriman kecuali sedikit dari sekelompoknya Fir'aun. Karena apa? Mereka takut pada Fir'aun dan kelompoknya. Ayaftinahum, takut terhadap fitnah yang diakibatkan. Fitnah yang diakibatkan seperti apa? Ya seperti Mas Cito tadi. Pembunuhan terjadi, penjara terjadi, salib terjadi. Dan secara basariah orang itu takut. Coba saat penjajahan Belanda dulu. Kira-kira dari bangsa kita banyak yang ikut Belanda atau berjuang? Ikut Belanda ya banyak, berjuang ya banyak, sing etok-etok ora roh ya akeh. Dan ini yang lebih banyak. Wis pokoke etok-etok ora roh, kok nek ngarepe blondo nggih ndoro, ning ngarepe pejuang nggih ndoro. Ya, cari aman itu namanya ABS. Asal bos senang. Kalau di dalam kitabnya Imam Yusuf Hulaya ini itu orang yang mengatakan asal bapak senang itu orang yang tidak hurriyah, orang yang tidak merdeka. Tidak merdeka secara kepribadiannya, tidak merdeka secara jamaah golongannya, tidak merdeka perilakunya. Justru orang seperti itu sebenarnya hatinya menjerit, rohnya menjerit karena apa? Lah yo pendapat ora iso, nglakoni apa-apa yang penting bos senang. Beda dengan pejuang. Walaupun di hutan. Ini kebenaran yang saya bela. Tapi yang lebih menjerit lagi itu orang yang bela Belanda. Harta tidak bisa dibela. Harta tidak punya. Tapi mati sia-sia. Tapi ngono ki akeh. Siapa ya? Orang-orang yang hubbul jah. Cinta kedudukan. Orang-orang yang hubbud dunya. Cinta dunia akhirnya seperti itu. Nah, saat itu. Saat Nabi Musa dan Fir'aun ini, yang beriman hanya sedikit. Sebenarnya banyak, tapi takut kena fitnah. Mestinya ya banyak yang beriman, tapi disembunyikan.
Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang sombong di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin. Dan sesungguhnya Fir'aun itu sudah termasuk golongannya orang-orang yang melampaui batas. Jadi begini. Siapakah pemimpin yang akan ditumbangkan oleh Allah ketika orang itu sudah mencapai kesombongannya? Orang kaya itu kalau masih tawadhu dia awet. Tapi orang kaya yang akan dihancurkan oleh Allah itu siapa? Ya orang kaya yang sudah mulai sombong. Orang yang alim itu akan dijatuhkan oleh Allah ketika dia sudah ada rasa sombong. Loh, iblis itu alime gak kaprah loh. Iblis itu alime gak kaprah. Takarub sama Allah luar biasa. Kedekatan ibadahnya dengan Allah luar biasa. Tapi kenapa iblis itu sampai direndahkan? Karena dia sombong. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Manusia itu dibinasakan dengan kesombongannya. Iku nek kanggo wong-wong, awake bayang aja ngono lah. Sampeyan sing mbok sombongno apa? Dunya ya ora eneng, ilmu ya ora eneng, bojo ya ora ayu. Terus sing mbok sombongno apa? Mosok kok numpak apa montor sing welek iku jenenge apa? Tek wah ngedeki wong-wong ya tek lah ya fakir kok sombong. Iku jenenge fakir sombong. Saru. Fakir sombong iku saru. Ngene, kleru ya. Nek wong pemimpin, pejabat, sugih, sombong iku saru. Tapi nek wong fakir sombong luweh saru. Iya toh, wong sing ngene sing disombongno lho saru, apane sing ora ana, berarti luweh saru. Makanya pemimpin itu akan hancur ketika dia sudah sombong. Lah kesombongan itu apa? Awak iki metani lho ya, metani itu meneliti diri sendiri. Ojo ngaji kok ales saya senengane sampean. Oh, berarti Pak Yai nerangno kae. Oh, nerangno kae. Kae terus lah kuwe sok apaan? Lah ngaji itu yo metani awake dhewe. Masa kula nggih metani awake dhewe. Bibit-bibit sombong itu ketika kita di satu tempat merasa ganjal di dalam hati dan kita merasa tidak dihargai. Itu bibit sombong. Kowe mlaku rono, rumangsa gak diregani, kamu berjalan ke sana merasa gak dihargai, merasa tidak dihargai itu bibit kesombongan. Jadi terus piye? Ya biasa, petuk sapa-sapa biasa. Kowe nek ngetes ngene. Ana Pak Ikrom teko ning atimu rasane padha, ana bupati teko ning atimu rasane padha. Kok ana bupati kowe nek mulyakno ra karuan, ana Pak Ikrom kowe kok beda sombong kowe. Nah, iki kudu latihan. Mulane kowe kudu biasa ketemu wong gedhe. Ben iso nata ati. Piye-piye? Sing mbok sungkani apane? Loh, lah nek Pak Ikrom gak pantas disungkani. Iki kok gak paham iki piye maksudmu? Kita piye nek nerangno iki piye iki? Di privat ya. Begini loh. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan seperti ini. Kalau aku melihat anak kecil, aku akan mengatakan terhadap diriku, dia belum banyak dosanya. Jadi aku menghormati anak kecil karena apa? Dia belum banyak dosanya. Kalau ada anak usia 15 tahun baru saja balik, dia bermaksiat, doakan. Sebujat-bujate bocah umur 15 tahun itu dosane jek cilik, jek seitik. Iki akeh sampean. Agar kita bisa menghormati mereka. Kalau kita melihat orang yang sepuh, lebih sepuh, Mas Dian nyawang Pak Ikrom, Masya Allah, dia imannya lebih dulu daripada saya. Paham? Lah terus apa bedanya Pak Ikrom karo bupati? Gak, ini untuk melatih agar hati ini tidak sombong. Jadi kalau kamu merasa di satu tempat, kamu tidak dihormati, oh itu sudah ada bibit sombong. Kalau kamu, makanya Mas Kofik pernah tak cerita nih. Kalau pernah
Pas wayah kolaan kudung. Kolaan kudung di Pasar Bojonegoro, kolaan jilbab wayah latihan jadi pengusaha biyen. Neng parkiran kolaan yo dijagongi karo tukang parkir dirangkul ngene. Diceramai karo tukang parkir. Omahe ndi, Mas? Mayang kawis. Dodolan apa? Jilbab. Sepi to ora? Nggih, biasa, Mas. Sabar. Wong urip wis ngono kuwi. Dadi kadang laris, kadang sepi niki biasa. Sing penting aja anu, Mas. Aja ngersulos pokoke semangat ya. Dodolan wis ngene iki. Masuk aku ya sabar, Mas. Ngene iki aku wis meneng. Alhamdulillah. Ngono ki adem ces. Adem ces. Soale aku ora pernah dituturi wong kecuali kiaiku. Iki dituturi tukang parkir. Keren enggak? Wah, kok keren ya Allah, adem ces. Lah, orang yang sudah ada bintik-bintik kesombongan di dalam hatinya dituturi tukang parkir, kowe gak ngerti, Ustad. Ustad. Kowe ya Allah, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi, kalau orang sekarang itu banyak nader-nader kesombongan di dalam hatinya karena dia merasa di dalam satu majelis dia merasa enggak dihormati. Di dalam majelis dia merasa enggak dimuliakan. Di dalam tempat itu ujian kita. Jadi iling ya, ketika kita di satu tempat kita merasa tidak dihargai, berarti itu ada bibit sombong. Kalahkan sendiri, kalahkan sendiri. Makanya al-ba'its, sesuatu yang membangkitkan kita melakukan amal li ghairillah kepada selain Allah, itu bisa dikatakan riya. Contoh. Ada Pak Camat dan kebetulan sampean kepingin tanda tangani Pak Camat. Sampean usah urip-urip gak tahu sholat Jumat di depan. Karena saat itu Anda pejabat dan butuh tanda tangan Pak Camat ada di depan. Sampean maju ke depan. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, majune sampean iku krana Allah apa krana camat? Tuh kok wis jawab. Lah kalau karena camat itu harus dilawan. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Aku berarti aku ku apik ning nguri dhisik. Krana kok aku maju krana camat. Wis aja ndelok ganjaran dhisik. Ini untuk melawan bagaimana hati ini ikhlas mukhlis lillahi taala. Makanya bagi kita siapapun yang ada di depan cara menghormatinya sama. Melihat orang yang ada di bawah usia kita, mereka belum banyak maksiat. Melihat orang yang di atas kita, mereka berimannya lebih dahulu. Kalau menghormati, ya menghormatilah. Orang punya jabatan, ya kita hormati. Orang masyayikh, ya kita hormati. Tapi hati ini jangan sampai menyepelekan orang karena orang. Paham Mas Dian yo? Bedanya apa Pak Ikram karo bupati saiki ayo? Di dalam hati jangan sampai ada bedanya. Ketika kita hati ini sudah membedakan, hati-hati itu sudah ada bintik-bintik kesombongan. Fir'aun hancur karena kesombongan. Iblis hancur karena sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jadilah seperti tanah. Lemah itu loh, bumi itu diidek-idek wong ora tau ngersula. Tapi gak ngersulane bumi itu menjadikan dia terus nilainya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sampai bumi sing didadekno pluruan. Pluruan itu bahasa Indonesianya apa? Tempat sampah. Ada tanah, ada bumi digunakan tempat sampah. Seakan-akan rendah. Tapi dia tetap merendah. Karena dia sadar, aku adalah bumi tempat berpijak. Kira-kira tempat sampah ini dijual tanahnya, tambah nilainya tinggi atau rendah? Tinggi. Jadilah seperti tanah seperti itu. Didek-dek gak popo, sing penting mulya. Tambah larang, tambah larang, tambah larang. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Beda nek wesi. Wesi 2009 kae R3 beli Masya Allah sekian ratus juta. 2021 karek 50 juta. Ayo piye? Tambah murah, tambah murah, tambah murah. Karena apa? Dibuat sombong-sombongan. Paham ya? Sesuatu yang dibuat sombong-sombongan. Rendah, 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 rendah. Saya punya temen ini zaman biyen pengen tuku Supra. Supra 120 lho. 120 atau 120?
Iya 125 ya 120. Iku Masya Allah inden itu 3,5 bulan. Zaman itu harganya 14 juta saat itu Masya Allah. Koyok api. Saiki gak payu 2,100.000 gak payu saiki. Oh ternyata ya saat karena apa? Sesuatu yang dibuat sombong-sombongan itu nilainya turun. Tapi sesuatu yang dibuat rendah-rendahan seperti tanah nilainya naik. Jadi gak perlu sombong-sombongan gak perlu. Oke. Fir'aun hancur karena sombong. Iblis wa innahu laminal musrifin. Kehancuran Fir'aun tidak karena kesombongannya saja, tapi dia sudah melampaui batas. Seorang pemimpin yang melampaui batas nantikan masa kehancurannya. Jadi wong urip akhirnya biasa ngono wae. Biasa. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, otomatis sangat takut dan sangat tertekan. Cara menghadapi takut dan tertekan apa? Nabi Musa memberi petuah, kalau kalian beriman kepada Allah maka berserah dirilah kepada Allah. Tawakal 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah kalau kalian betul-betul orang yang berserah diri. Pasrah. Makanya enten zikir napa? La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Nabi dawuh la haula wala quwata illa billah itu kanzun min tahtil arsy. La haula wala quwata illa billah itu adalah gedung dari bawahnya arsy. Karena apa? Jadi gini, kalau kalian bersedih, zikirin apa? La haula wala quwata illa billah. Nek utangnya akeh, la haula wala quwata illa billah. Nek anake nakal, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu satu zikir menjadi gedung dari bawahnya arsy. Artine opo? Artine iku asline awake ora iso apa-apa. Kabeh kersane Gusti Allah. Masalah itu, kalau kita punya masalah, jangan cari solusinya. Jangan ngejar-ngejar solusinya gimana, Pak? Solusinya gimana? Orang yang mencari solusi nggak akan pernah ketemu solusinya. Ya yang dikejar siapa? Yang dikejar yang ngasih solusi. Siapa yang ngasih solusi? Allah. Allah. Makanya ada rombongan bis, pernah tak ceritakan ya. Jadi begini, kalau kita punya masalah, kalau Anda masih merasa mampu mengatasi, masalahmu tak akan pernah selesai. Kalau kalian punya hutang dan Anda merasa dengan pekerjaanku ini hutang saya akan selesai. Dengan income sekian, HPP sekian, hutangku akan selesai. Ora selesai. Hutang itu akan selesai bila kita merasa semua ini tidak ada yang bisa menyelesaikan. Yang menyelesaikan Allah. Nek Gusti Allah noto, iso ketoto. Ketika kita merasa mampu, nggak akan selesai. Tapi ketika merasa kita sudah ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun wes diselesaikan Quran. Ya wes ngalah wes ya. Umpama gue dikampleng wong. Peleng. Terus gue asline wong gue iku Elias Pikal, musuhmu Mike Tyson misalnya. Terus gue ngeranggeh terus, kira-kira tambah lembut apa ora? Lembut, yakin lembut cah. Tapi ampun. Nah sampun ya wes, jenengan diranggol to. Nggih. Kalau masuk logikane piye? Pokoknya kalau punya masalah, wes ampun ya Allah, ampun. Kowe saiki dikai masalah karo Allah, kowe dikamplengi Allah, dicetot karo Allah. Dijawil karo Allah. Wong tuwa iku ngampleng anak. Nek anake mbantah terus ngono iki dikampleng nek ora? Ditambahi. Tapi nek pun Pak pun karek jenengan Pak. Wis ya ngene tak rekano ngono. Ada rombongan sekolah, kepala sekolah, guru, murid yang berhari-hari seringlah lewat jalan itu. Di situ ada jembatan layang. Suatu saat bis ini tidak melewati itu. Jembatan itu sekitar 2 bulan. Tahu-tahu bis itu lewat membawa rombongan anak-anak beserta guru dan kepala sekolah. Nggak tahu bahwa aspal ditinggikan sehingga bis ini melaju dengan cepat, cerak yang atas nabrak jembatan, cerak sampai tengah. Gimana ini? Diundur gak kena, diaju ora kena.
Sehingga sopirnya bingung, kepala sekolah bingung, ada anak kecil. Aku tahu caranya keluar, aku tahu. Jadi kepala sekolah, cah cilik cetopo menenge itu kilo sing tuwek golek solusi. Rapat nggak dapat. Maju lagi cerak nggak bisa, mundur cerak nggak bisa. Mandek. Tapi anak kecil ini, aku tahu caranya keluar, aku tahu caranya keluar. Akhir kepala sekolah ki grisenen menawa ya. Cung sampean kok tahu solusinya gimana? Biarkan aku keluar dulu ngobrol sama supir. Ngobrol. Pak supir dan Pak kepala, ya nak, orang itu kalau ndangak ke atas, itu dia itu ketatap-tatap, nyapluk ke dhuwur nek ndangak. Agar dia selamat dilu. Loh kowe kok ngeneni aku, Cung? Enggak. Ini maksudnya bis ini loh. Bis ini kan terlalu atas. Kalau ingin ke bawah ya dicesi semua bannya. Dicesi, ces. Dikempesi, bannya dikempesi. Setelah dikempesi, baru didorong bareng-bareng. Kan keluar, baru dikompal lagi. Oh gitu. Orang punya masalah ya seperti itu. Kamu terlihat hutang itu karena kesombonganmu itu loh. Koyo-koyo ahli bisnis dhewe kowe. Kowe iku sampai disatru karo bojo yo kesombonganmu koyo-koyo ganteng dhewe. Lah carane pulih piye? Kempesi banmu. Ampun. Mana dikira la haula wala quwata illa billah. Lah itu pasrah. Pasrah itu yang ngempesi ban niku lho. Kapok ya Allah, kapok aku wis gak iso apa-apa la haula wala quwata illa. Semakin hamba merasa tidak mampu, Allah memberi jalan keluar. Semakin kamu merasa mampu karo pangeran yo dikakei ujian, wong jek mampu. Ayo yang masalahnya hari ini berat, yang mungkin polemik-polemiknya hidupnya berat, ayo selehke. Carane nyelehke piye? Kempesi bane. Selehke, ampun ya Allah, pun nggih pun sak karepmu ya Allah, sak karepmu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang pasrah itu enaknya seperti itu. Faqalu 'alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Faqalu mongko padha ngucap sapa kaum Musa 'alallahi ing atase Allah sarasan tawakkalna kumandel pasrah sapa kita. Rabbana do pangeran kita la taj'al ampun dadosaken tuwana ing kita aja ndadekno tuwan fitnatan ing fitnah ing dadi fitnah lil qaumi kedue kaum az-zalimina pira-pira kang padha zalim-zalim kabeh. Hai kaumku, kata Musa, Nabi Musa, tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, berpasrahlah kalian kepada Allah kalau kalian orang-orang yang muslim. Mereka menjawab, kami hanya berserah diri kepada Allah, pasrah neng Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jangan jadikan kepada kami fitnah untuk orang-orang zalim. Tapi wong ini dikandani roto angel. Ada orang Lamongan itu datang ke rumah ketika hutangnya itu 4 miliar. Hutangnya berapa, Pak? 4 miliar, Ustaz. Terus sampean kok junggereng ngono. Lah wong utang 4 miliar kok kon gak oleh nyaprut to, Pak Ustaz. Tak kandhani utang 1 miliar padha karo sak aku iki lho, sak santri lho. Cekel dicuwekel. Masalahmu sak mene iki lho. Enteng apa abot? Enteng, Pak Ustaz. Ya wes, cekel 3 hari 3 malam. Ya apa Ustaz nek 3 dina 3 bengi lah iku masalahmu. Masalahmu itu sebenarnya ringan. Cuma masalahmu gak mbok selehke, mbok cekel ae lho mulane. Abot. Lah terus pripun Ustaz? Yo anggepen kamu pulang nanti hutangmu sudah lunas. Tinggal angkanya saja. Tinggal angkanya saja. Kita punya masalah, merasa berat itu karena kita tidak pernah nyelehke masalah. Lah nyelehke itu jenenge pasrah. Ngeten lho Pak, pripun Ustaz? Iktimat 'alallah, pasrah kepada Allah. Wis to, sampai nek gelem pasrah ning Allah, engko diopeni Allah. Nek jawab ngene.
Mbah Pak Ustaz. Model aku nek pasrah Gusti Allah gak iso cekak-ceket model. Ya Allah, ya Allah. Jare di pasarna Allah Gusti Allah ora iso cekak-ceket jajal. Gak yang gregetno wong. Tak kandhake, Allah itu Al-Jabbar. Al-Jabbar iku maha sakarepe dhewe kok cekak-ceket. Allah itu dengan Al-Jabbarnya iku gak iso diintervensi. Gak iso sakarepmu dhewe. Iya. Modelnya nek pasrah wong kan iso satset ngono ya. Nek pasrah Gusti Allah jare gak iso ceket ya ngene iki piye. Pun pasrah ning Allah. Sampai nek pasrah ning Allah totonane Gusti Allah iku mesti luwih apik. Bahkan kadang-kadang sesuatu itu enggak mengenakan. Contoh, ana contoh sing paling cilik, ana contoh sing paling gede. Contoh sing paling gede misalnya kaya Nabi Musa ketika ada di pinggir lautan, dia punya apa? Enggak punya apa-apa. Dia hanya punya Allah. Laut terbelah. Pasrah. Akibat dari apa? Pasrah. Sing rodok ringan. Saya punya teman. Orang Balen. Dia terlilit hutang itu 35 juta. Dia punya tabungan 3 juta. Berarti cek kurang piro? 32. Dia mendengar sana loh Pak Yai Tuha itu biasanya kalau orang ke sana itu hutangnya lunas. Padahal orang datang ke pondok hutangnya lunas kan tak ajari how to be debt free. Bagaimana cara cepat nyauri utang. Ora kok tak kei opo-opo. Ya tak kei ilmu debt free. Bebas hutang. Tapi dia enggak. Dia datang hari Jumat. Deadline-nya hari Sabtu. Ustaz kula dibejani tiyang jenengan saged nglunasi utang. Bari ki aku ngono. Merasamu aku bang to piye? Lah maksudnya pripun? Gini Pak Yai, Pak Ustadz, saya punya hutang 35 juta, di rumah ada 3 juta. Ya terus? Lah itu Pak Ustadz. Besok itu kalau nggak dibayar Pak Ustadz, rumah saya mau diplang, dilelang. Lah saya minta doa Pak Ustadz. Waduh. Wis ngene, aja donga dhisik. Kowe duwe incengan to ora incengan? Sapa kira-kira sing mbok utangi? Nggih mboten enten. Ning ngene dulur, nggih mboten enten. Tonggo babar pisan Pak Ustaz. Wis ketoke wis tetep diplang Pak Ustaz niki masyaallah. Akhire kula ngeten. Iki ketoke aku gak cukup ilmuku. Iki kudu golek kedung sing gak umbuh aku. Wis ayo tak jak dolan ning ngene Habib. Kula jak teng ngene Habib. Habibe matur ngeten. Wis betul-betul gak neng sing diinceng. Enggak ada, Bib. Hutang-hutang gitu enggak ada. Enggak ada, Bib. Ya wis begini. Doa yang paling mustajab adalah doa di dalam sholat. Sebaik-baik doa itu doa yang ada di dalam sholat. Dan doa di dalam sholat itu hanya memuji kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu kunci keikhlasan. Kowe ndonga maca selawat kok kenaan men Nabi karo Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kok enaan men. Itu bukti bahwa kita betul-betul beriman dan rasa syukur berterima kasih melalui mereka kita beriman. Paham? Tapi ada untuk pribadi di dalam sholat. Satu-satunya doa pribadi di dalam sholat. Apa doa pribadi di dalam sholat? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu satu-satunya doa untuk pribadi kita di dalam sholat. Apakah boleh doa di dalam sholat dibaca di luar sholat? Boleh, siapa yang melarang? Justru itu pertolongan akan datang. Jadi Habibnya ngeten. Ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attos. Baca itu sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung. Pokoknya mulai koko sampai sesok diplangi omamu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wajburni. Rabbi firli warhamni. Pokoknya sakit-sakit. Rabbi firli warhamni wajburni. Diamalkan. Plek. Sabtu pagi sudah ngilang. Ini bahaya nek gak ngilang. Pasti dicari kan. Kondo bojone, Dek aku mau ke Sumberjo. Mau apa Mas? Mau ikut arisan 1 jutaan. Nek menowo ada pertolongan. Bayar 1 juta diteni. Perkara menghindari debt kolektor ini, Pak. Jadi kalau dari rumah keluar sudah aman, paling nanti ditemui istrinya. Betul, bayar arisan ditunggu nih. Kena aku. Dijabut kena wong liya. Wes, jong.
Zong mau pulang segan, rumah mau dilelang, nggak pulang bagaimana istrinya, pulang akhirnya dia lenger-lenger di tempat parkir sepeda motor, lenger-lenger ngene terus. Lenger-lenger ngene terus. Wes pikiran yo piye. Tapi dia ingat ijazah dari bib ini, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfani wadini Rabbi firli warhamni, terus dia baca dalam hati, dia baca di lisannya. Apa yang terjadi? Tahu-tahu itu ada orang neblek. Kang, ya, aku susah ngene iki genyo. Duitku ning rekeningku tak eman, duitku ning cash ning omah tak eman. Lah kok oleh arisan? Ngene iki lho piye jajalan? Aku ora pingin oleh arisan itu. Sampai enggak pingin oleh. Gak. Ijolan karo aku piye? Ijolan piye? Jenengku sok nek metu pek sampean. Duite saiki tak nggone. Gelem sampean? Iya tak aku gelem. Matur nuwun Kang, yo matur nuwun. Yo gantian ae. Nanti namanya sampean tak pakai seneng, Pak. Coba. Ini akibat orang apa? Pasrah. Arisane oleh piro? 33 juta. Pas babar pisan. Insyaallah, insyaallah. Jadi DE ya rada galak ngenteni debt collector ini. Galak lunas ngono. Tapi rambaleni neh. Nek wayah ngutangi kaya malaikat rahmat, nek wayah nagih kaya malaikat azab. Wes lunas, Pak. Jadi ada doa di dalam sholat. Rabbi firli itu ketika di luar sholat itu fadilahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sing diutang kok cocok. Ada keajaiban, ada keajaiban. Bukan, itu tawakal yang memang orang muslim harus punya karakter seperti itu, karakter tawakal. Karakter pasrah. Karakter kita nggak ada yang lain. Kalau kita bersandar pada tembok, tembok ini runtuh, kita ikut runtuh. Bersandar pada kayu yang kuat, kayunya jatuh, kita ikut jatuh. Sampai punya jenderal, punya bintang berapa, bok nggo sendenan, jentare pensiun, sampai melok pensiun. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, kita tidak akan pernah jatuh. Kita tidak akan pernah jatuh kalau kita bersandar kepada Allah. Iku pasrah sing tengah-tengahan lah. Ono pasrah sing cilik banget. Dan ini harus dilatih, apa-apa di ilmu nih. Zaman Sohib mondok nih. Nate, bocah zaman ijek 13 atau 14 zaman Sohib mondok. Lah aku lo ngisi rutinan teng Sido Bandung. Mantuk sego dientekno cah-cah terus. Nasi itu habis semua, lauk pauk habis semua. Santri zaman kono cerongoan yo. Saya belum makan, istri belum makan, ibu belum makan. Tapi ketika orang punya mental pasrah, lah ya wong sego wae. Ki mungkin Gusti Allah nektir awake kongkon tuku sego ning balen. Tuku ning siji dhewe, Pak. Umine tak goncekno karo anakku bungkus 1 sama ibu. Wis mangan niku. Enak ya. Iki umpama dik mengnasi ini sama anak-anak disisakan, yo enggak seenak ini. Jadi umine tapi kan bayar tapi. Yo urung karuan aku yo ngono lho. Bayar lah sing penting rasane enak. Bareng kita bungkus Pak 1, nggih, bungkus 1. Bareng mau bayar, ngapunten Kak, dek wae enten tiyang lewat ngertos jenengan terus besiki kula, mangke tiyang niku sing bayari kula sedaya. Lho, tenan to. Itu cara Allah. Jadi Allah menggerakkan santri untuk menghabiskan nasinya. Perkara ning Lauh Mahfud Toha karo bojone iki wis pasrah, dhek kek mangane enak, mosok kok ngrumat santri mangane ra enak terus cah. Kok ning balen digerakkan kembali. Mangan bebek seger gratis coba. Piye piye? Lo kalah rupa menang jopo. Kula niku mboten jopo nih, cuma begini loh, melatih ikhlas, melatih ridho, itu terus dilatih. Nek jere Nabi Musa, fa'alallahi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan ini menguatkan sekali bagi kaumnya Nabi Musa saat itu. Akhirnya mereka berdoa, kami hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Satu ayat lagi ya. Dua ayat lagi lah. Ya, 2 ayat lagi. Masih doa.
Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Wa najilan mugi nyelametaken tuwana ing kita bi rahmatika sebab kasih sayang panjenengan minal qaumil kafirin saking kaum kang kapadha kafir. Wa auhayna lan paring wahyu sapa ingsun Allah ila Musa maring Nabi Musa wa akhihi lan dulure Musa antabawa ing yen to agawe sapa sira loro Musa lan Harun li qaumikuma maring kaum sira loro bi Misra ing dalem tanah Mesir buyutan ing pira-pira omah wa ja'alu lan padha ndadekaken sapa sira kabeh buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh kiblatan ing dadi panggonan salat madhep kiblat wa aqimu lan jumenengana sapa sira kabeh as-sholata ing salat wa basyir lan bungao sapa sira al-mukminina ing pira-pira wong kang padha mukmin. Akhirnya tahapan yang dilewati oleh Bani Israel untuk mengalahkan Fir'aun saat itu satu pasrah. Senden ning gone Gusti Allah. Nomor 2. Berdoa wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin, ya Allah jangan jadikan kami fitnah bagi orang zalim dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu, selamatkan kami dari kekejaman orang-orang kafir. Kemudian aku memberi wahyu, firman-Nya Allah, aku memberi wahyu kepada Nabi Musa dan Harun untuk membuatkan rumah di Mesir untuk kaum kalian dan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat. Wa aqimus shalah dan dirikan salat. Wa basyiril mukminin, beri kabar bagi orang-orang yang mukmin. Kebangkitan itu dimulai dari masjid. Ketika Bani Israel terpuruk, ditekan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah memberi firman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Membuat rumah yang rumah itu setiap rumah dijadikan masjid, tempat sholat. Dan mendirikan sholat. Setelah itu sudah beri kabar bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita sudah berserah diri, maka kebangkitan orang Islam itu dimulai dari masjid. Makanya nanti ketika Islam ini dijajah misalkan, siapakah orang Islam yang membela agamanya? Ya orang Islam yang hari ini sholat subuh di masjid, itu orang Islam yang sebenarnya. Tidak seperti buih di lautan, wakeh tapi koyo untuk kenek barat hilang. Saiki katoke wakeh tapi belum teruji. Ketika teruji nanti, yaitu orang-orang yang siap sholat jamaah sholat subuh, itulah nanti keimanan mereka akan sangat teruji. Nah, ketika orang sudah menjadikan rumahnya sebagai tempat sholat, sebagai masjid, tempat sujud, dan mereka melakukan sholat, maka sudah tinggal menunggu kabar gembira. Wa basyiril mukminin. Makanya cak nek neng wong susah gampang. Susah kak. Sobo masjid ndang sholat. Nek sholat fardu neng masjid, nek sholat sunah neng omah wis. Lah solusine piye cak? Yo sholat kuwi solusine, kok takok solusi bareng. Wis lakoni. Setelah kita mendirikan sholat, setelah kita memperkuat masjid, maka yang terjadi adalah tinggal menunggu kabar gembira. Wa basyiril mukminin. Makanya yuk kita kuatkan masjid. Insya Allah bulan depan kita di Kapas akan mengadakan pelatihan memakmurkan masjid. Sing larine pingin derek monggo, perwakilan desa-desa sing larine monggo bicarane makmurno masjid. Kemudian tanggal 6 itu hari apa Mas Kofik? Sabtu ya. Sabtu saya sama Mas Kofik itu sama Pak Eko di Jepara, habis itu langsung ke Lampung. Jadi nanti insya Allah malam Selasa depan, ini tiket sudah beli, kalau kemarin kan belum beli. Ini tiket sudah beli, pesawatnya sudah.
Jadi tanggal 7, 8 itu saya di Lampung, makanya nanti malam Selasa depan ngajinya lewat online saja. Jadi saya di Lampung sampean ke omah. Nggo CCTV ya ora apa-apa Pak Ikrom gawe ayo nggo gantine anu ngaji ning kapas dhewe ya ora apa-apa. Jadi ya mbah lah ngono kuwi layar tancap barang. Wis pokoke ning omah dhewe-dhewe nggo HP ora apa-apa. Tapi ngajine ini diteruskan atau tema baru besok malam Selasa? Diteruskan lah nek diteruskan ya kitabe tak gawa, teluwi tak gawa engko diteruskan nggo sinau. Berarti besok tetap ngaji surat Yunus ayat 87 tapi ayat 88 tapi ngajinya saya dari Lampung sampai teng dalem piyambak-piyambak. Monggo Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.